Halo semuanya, saya Irham Trisna Ananto, NPM 1906353870. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya costing method menggunakan average cost dan juga automatic inventory validation. Tapi sebelum itu kita akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, sebelum melanjutkan tutorial ini ada beberapa modul yang harus diinstal terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada modul inventory dan yang kedua itu adalah modul purchasing. Jadi kalau misalkan kalian belum install kedua modul itu, pastikan dulu install dua modul itu sebelum kita lanjut tutorialnya. Oke, kalau misalkan udah install, kita bisa langsung aja ke modul inventory. Kemudian kita pergi ke configuration, lalu product categories. Nah, di sini kita akan membuat kategori untuk produk baru gitu. Jadi misalkan kita buat music gitu ya. Terus ini costing methodnya kita akan mencoba average cost. Dan untuk inventory valuationnya ini kita pakai otomatis saja. Itu kalau udah benar bisa kita save. Nah, langkah selanjutnya ini kita harus membuat produk ya. Jadi kita bisa pergi ke produk. Ini masih di modul inventory juga. Kemudian kita bisa klik tombol create. Terus diisi aja data-datanya, misalkan keyboard 72. Kemudian produk type-nya ya, produk kategorinya dipilih yang tadi kita buat, all music ya berarti. Nah, ini sales price-nya misal kita 10.000. Oke, nah ini sisanya boleh dikosongin aja gitu. Kalau misalkan udah bisa kita save. Lalu kalau kita lihat ini cost dari produk keyboard A72 masih Rp0. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita mau ngestok barang si keyboard A72 ini. Maka dari itu kita harus membuat purchasing. Nah, ini kita bisa ke modul purchasing aja. Kita buka di new tab. Lalu di modul purchasing ini kita create quotation baru. Ini diisi data-datanya, kemudian produknya kita isi dengan produk yang ingin kita isi tadi ya, berarti keyboard A72. Nah, ini kuantitinya bisa kita isi misalkan 10. Kemudian unit price-nya misal kita isi 100.000 gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan udah bener bisa kita save. Ya, habis itu bisa di confirm ordernya. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah diterima barangnya bisa ke receive products. Habis itu di validate aja. Nah, setelah di validate ini kita kembali ke purchase ordernya, lalu create bill. Nah, di create bill ini jangan lupa kita harus mengisi bill date-nya. Jadi misal kita isi hari ini tanggal 20 Maret. Kalau sudah klik confirm, lalu register payment. Habis itu create payment. Setelah ini purchase ordernya terbayar, ini kita bisa balik ke halaman tadi ya, ke halaman produk atau inventory. Ini kita lihat lagi produknya. Tadi itu masih Rp0 untuk keyboard A72 ya. Sekarang kita lihat cost-nya. Nah, ini kalau kita lihat cost-nya udah berubah jadi Rp100.000. Kemudian di sini juga quantity on hand-nya sudah terupdate sendiri menjadi 10 unit gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba untuk membuat RFQ baru ya atau purchase baru. Itu ini misal kita isi lagi keyboard A72. Kemudian kuantitinya kita samain aja 10. Tapi sekarang unit price-nya kita naikin jadi 200.000 gitu. Nah, setelah kita 200.000 kita save. Nah, setelah ini kalau udah bisa kita confirm order. Kalau barangnya sudah diterima bisa di accept, kemudian validate, kemudian apply. Setelah itu balik ke purchase ordernya.
Nah, lalu create bill. Setelah itu jangan lupa kita isi dulu bill date-nya. Ini di confirm, register payment, dan create payment. Nah, jadi purchase yang baru ini kita membeli 10 keyboard A72 dengan harga 200.000. Nah, kalau kita balik lagi ke produknya, ini masih yang tadi ya. Jadi cost-nya masih 100.000, terus kuantitasnya masih 10. Nah, kalau misalkan kita refresh, ini kita bisa lihat kalau misalkan cost-nya udah berubah jadi 150.000, lalu quantity on hand-nya juga udah ditambah 10 menjadi 20 unit. Nah, ini mengapa cost-nya bisa jadi 150.000? Nah, karena ini kita tadi menggunakan metode average costing. Jadi basically metode ini itu merata-ratakan harga beli dari produk ini dikali dengan jumlah yang dibeli gitu. Jadi misal tadi pada purchase pertama kita membeli 10 dengan harga 100.000. Berarti 100.000 dikali 10 itu 1 juta. Nah, yang purchase kedua itu kita beli dengan harga 200.000, kemudian kuantitinya 10. Jadi 200.000 kali 10 jadi 2 juta. Nah, ditambahin nih 1 juta ditambah 2 juta jadi 3 juta, terus dibagi total kuantitas yang ada. Jadi 3 juta dibagi 20 itu hasilnya 150.000. Lalu kita juga bisa lihat nih journal entries yang tercatat untuk setiap transaksi yang tadi udah kita lakukan. Nah, tapi kalau misalkan kita mau lihat journal entries-nya, kita harus menginstal modul accounting terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang belum install modul accounting, bisa dicek dulu nih video di atas tentang cara menginstal modul tambahan accounting dari Cybrosys. Nah, kalau misalkan kalian udah install, ini bisa kita coba buka modul accounting-nya, lalu kita pergi ke accounting, lalu journal entries. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan setiap transaksi yang tadi kita udah lakukan di keyboard A72 itu sudah tercatat sebagai journal entries. Oke, sekian tutorial kita pada kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, boleh minta like dan komennya. Apabila tidak suka, boleh di dislike saja. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.